Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah praktikum pengamatan anatomi jaringan tumbuhan. Tujuan praktikum ini adalah untuk melihat secara langsung bagaimana penampakan jaringan tumbuhan yang diamati di bawah mikroskop. Diharapkan setelah Anda melakukan pengamatan jaringan tumbuhan ini, Anda dapat memiliki gambaran bagaimana jaringan tumbuhan pada versi aslinya. Dan langsung saja kita mulai kegiatan praktikumnya. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan jaringan tumbuhan, itu yang pertama tentu kita harus memiliki tumbuhannya terlebih dahulu. Ini adalah tumbuhan dari Adam Hawa ya. Saya ambil daunnya. Kenapa dinamakan Adam Hawa? Katanya sih karena warna daun di kedua permukaannya berbeda. Kemudian kita harus membutuhkan mikroskop. Kenapa? Karena yang akan kita amati adalah jaringan. Ingat, jaringan itu adalah sekumpulan sel ya. Berarti untuk mengamati jaringan kita harus menggunakan mikroskop. Mikroskop yang kita gunakan kali ini adalah mikroskop cahaya ya, dengan lensa okulernya 1 atau monokuler ya. Kemudian berikutnya yang kita butuhkan adalah air untuk membasahi sayatan yang nanti kita ambil, dan satu buah objek glass dan satu buah cover glass. Objek glass ini digunakan nanti untuk meletakkan sayatan atau hasil sayatan ya, sedangkan cover glass digunakan untuk menutupinya. Lalu kita membutuhkan silet. Ini digunakan untuk menyayat tipis lapisan permukaan atau jaringan yang akan kita amati. Lalu kita membutuhkan tusuk gigi. Ini digunakan nanti pada saat meletakkan cover glass untuk menutupi preparat hasil sayatan. Pengamatan jaringan tumbuhan kali ini akan kita mulai dengan mengambil sayatan dari tanaman ya. Ini tanaman rhodiocolor atau Adam Hawa ya. Kita buka dulu siletnya. Semoga siletnya tajam. Oke, ada dua jenis sayatan pada tumbuhan. Apabila sayatannya memotong tumbuhan menjadi dua bagian dari sini atau seperti ini namanya sayatan melintang. Sedangkan jika dipotongnya dari bagian atas ke bawah seperti ini, ke bawah, ini dinamakan sayatan membujur. Oke, ada dua jenis sayatan, berarti ada sayatan melintang dan sayatan membujur. Kita akan melakukan sayatan melintang pada permukaan daun rhodiocolor. Ini ditujukan untuk mengambil lapisan atasnya. Apa yang akan kita lihat nanti? Kita akan melihat jaringan epidermis pada tumbuhan rhodiocolor ini. Namun sebelum kita menyayat, sebaiknya terlebih dahulu kita mempersiapkan objek glass juga cover glass beserta tusuk giginya ya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah meneteskan air pada permukaan objek glass. Kita pakai pipet ya, biar tetesannya nanti tidak terlalu banyak. Nih yang berwarna merah dan bening ini pipet. Oke, kemudian kita teteskan secara perlahan. Nah, cukup, tidak usah terlalu banyak-banyak. Lalu berikutnya yang akan kita lakukan adalah menyayat bagian tanaman rhodiocolor atau si daun Adam Hawa ini ya. Oke, usahakan sayatan dilakukan setipis mungkin. Setelah kita berhasil mendapatkan sayatannya, kita pindahkan ke permukaan objek glass ini. Lalu berikutnya kita tutup menggunakan cover glass. Jangan sampai ada gelembung ya, karena itu nanti akan mengganggu pengamatan.
Nah, ini yang dinamakan dengan preparat ya. Nanti preparat ini akan kita amati pada mikroskop. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah, mohon maaf, ini lensa okuler ya. Kemudian pada mikroskop itu ada dua jenis lensa. Yang pertama adalah lensa okuler dan yang kedua adalah lensa objektif. Jadi cara kerjanya itu membesarkan preparat yang terdapat di dalam meja preparat ya. Yang mana meja preparat? Meja preparat ini yang berwarna hitam di sini. Nah, kita simpan preparat yang akan kita amati. Kemudian kita jepit ya dengan penjepit yang ada pada preparat. Fungsinya agar preparatnya diam. Kemudian kita putarkan makrometernya. Ada dua pemutar ya, ada makrometer. Kemudian ada mikrometer. Apa bedanya? Makrometer itu pemutaran kasar ya, jadi gerakannya kasar nih atau cepat ya. Sedangkan kalau pemutar lembut mikrometer itu gerakannya smooth, itu digunakan nanti untuk memfokuskan gambarnya. Oke, Anda juga harus tahu cara memegang mikroskop yang benar itu seperti ini ya, karena ini ada pegangannya, kemudian ini ada dasarnya atau dudukannya. Nah, harus seperti ini. Kenapa? Biar kokoh ya memegangnya. Lalu sekarang kita akan coba melakukan pengamatan jaringan dari tumbuhan Adam dan Hawa. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah memfokuskan cahaya. Jadi ini kan di bawah ada cerminnya, fungsinya itu untuk memantulkan cahaya. Jadi kita cari tahu dulu nih arah datang cahaya dari mana, kemudian kita atur posisi cerminnya agar cahaya masuk ke diafragma ya. Oke, kita cari cahayanya dulu. Nah, ketika cahayanya yang kita butuhkan itu sudah kita dapatkan, maka pada lensa okuler nanti akan terlihat berwarna putih terang. Nah, kemudian setelah kita menemukan cahaya, kita atur posisi dari preparat yang akan kita amati. Lalu kita tentukan perbesarannya. Ini lensa okulernya 10 kali, sedangkan lensa objektifnya di sini ada dua, ada yang 10 juga ada nih, ini yang 10 dan ada yang 40. Oke, perbesaran yang dibuat dari mikroskop ini adalah hasil kali antara lensa okuler dan lensa objektif. Contoh, apabila kita menggunakan lensa objektif dengan ukuran 10, maka hasil pembesaran yang akan kita dapatkan itu adalah 10 kali 10. Berarti preparat yang ada di bawah ini diperbesar sebanyak 100 kali. Nah, sekarang kita arahkan preparatnya agar lurus dengan lensa objektif. Kemudian kita perlahan putarkan makrometernya sampai terlihat ada sesuatu yang berwarna. Nah, ini sudah dapat. Lalu yang kita lakukan berikutnya adalah memutarkan mikrometer untuk mendapatkan gambar yang jelas ya. Nah, kemudian setelah nampak perbesarannya seperti ini, kita amati sel dari atau jaringan dari tumbuhan Adam dan Hawa ini. Nah, seperti apa gambarnya? Anda bisa memotretnya atau memfotonya, mendokumentasikannya. Hasil dokumentasinya terlihat pada gambar berikut. Jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Kita gunakan foto dari kamera HP saja ya. Anda aktifkan HDR-nya. Lalu kita arahkan secara perlahan menuju ke lensa okulernya. Oke, ini harus dilakukan secara hati-hati. Nah, apabila sudah mendapatkan gambar yang bagus, kita kunci pencahayaannya ya, agar tidak berubah-berubah. Lalu kita ambil foto terbaik. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini gambar yang tadi atau hasil dari perbesaran jaringan pada tanaman Adam dan Hawa.
Anda perhatikan pada gambar ini ada bagian yang berwarna ungu ya. Kenapa ungu? Karena ingat kembali bahwa tadi daunnya juga berwarna ungu ya. Ini adalah lapisan bagian paling luar. Jadi ini adalah jaringan epidermis. Anda perhatikan susunan selnya itu sangat rapat sekali ya. Nih susunan selnya sangat rapat. Kenapa demikian? Karena fungsi dari epidermis kan untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya, sehingga susunannya harus rapat. Lalu, nah Anda perhatikan ada suatu struktur seperti mata ya, seperti mata. Sebenarnya ini adalah mulut daun atau yang kita kenal dengan stomata. Jadi stomata ini fungsinya untuk memasukkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen dari dalam daun. Ini berkaitan dengan peristiwa fotosintesis ya. Ini yang dinamakan dengan stomata. Jadi stomata itu merupakan salah satu modifikasi dari sel epidermis. Kemudian setelah Anda selesai mengamati jaringan yang terdapat pada daun Adam dan Hawa ini, pengamatan kita akan dilanjutkan untuk mengamati bagian akar, batang, dan daun pada tanaman dikotil dan monokotil. Langkah-langkahnya bagaimana? Sebenarnya langkahnya sama ya. Langkahnya itu jadi Anda siapkan tanamannya, organ tanamannya, kemudian Anda juga siapkan objek gelasnya, kemudian Anda sayat bagian dari organ tumbuhan tersebut, letakkan pada objek gelas, kemudian tutup dengan cover gelas. Dan selanjutnya silahkan Anda amati secara bergantian ya setiap jaringan tersebut. Dan untuk mengefektifkan waktu, Bapak telah menyiapkan berbagai jenis preparat di sini. Ada preparat daun jagung, ini untuk monokotil ya. Kemudian ada batang jagung, dan juga ada akar monokotil ya. Nah ini untuk monokotil mulai dari akar, batang, dan daun. Juga ini ada daun dari tanaman beringin, tumbuhan beringin. Kemudian ada batang dikotil, dan juga ada akar dikotil. Jadi yang akan kita lakukan adalah mengamati struktur atau anatomi dari akar, batang, dan daun tumbuhan monokotil dan dikotil. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya, pertama yang akan kita lakukan adalah silakan Anda mau mengamati yang mana dulu, monokotil dulu atau dikotil dulu. Seperti biasa Anda letakkan pada meja preparat. Jangan lupa untuk menjepitnya. Biar apa? Biar tidak bergerak ya. Oh ya, cahayanya tadi sudah kita atur ya. Kemudian luruskan objek dengan lensa objektifnya. Kemudian Anda putarkan makrometernya. Ketika sudah ketemu, Anda putarkan mikrometernya sampai mendapatkan gambar yang benar-benar bagus. Kemudian ulangi secara bergantian untuk mengamati preparat yang lainnya. Nah, apa bedanya preparat yang disediakan? Nah, kalau preparat seperti ini namanya preparat awetan. Jadi ini sudah diawetkan. Biar apa? Biar lebih mempermudah ketika untuk melakukan pengamatan. Oke, hasil pengamatannya silahkan Anda simak pada slide berikut. Itulah beberapa contoh penampakan jaringan tumbuhan untuk anatomi akar, batang, dan daun. Penjelasan lebih jelas untuk setiap jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan akan kita bahas di video berikutnya.
Praktikum kali ini dicukupkan sekian. Semoga baik untuk Anda. Terima kasih. Semoga Anda selalu sehat dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.